Pendanaan kepada startup Indonesia itu tidak bisa terlepas daripada kondisi ekonomi global, karena yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan adalah venture capital dari internasional. Jadi internasional ada situasi ekonomi yang mempengaruhi kepada ketersediaan dana, juga otomatis mempengaruhi kepada pasok dana ke startup Indonesia. Tapi kita harus pisahkan, tidak semua startup ya yang terkena kendala. Yang terkena kendala itu di startup yang di later stage. Kalau early stage kan nggak ada pendanaan dari venture capital dari global. Kebanyakan mereka dari awalnya dari bootstrap, uang sendiri, atau pre-series gitu ya. Ini yang sudah serinya menengah dan ke atas, ini yang terpengaruh. Fokusnya adalah yang tadinya kadang-kadang venture capital itu atau investor beli pasar, pertumbuhan, growth gitu ya. Sekarang mana road to profitability-nya, kapan EBITDA positif, kapan cash flow positif. Jadi mereka ke sana. Kalaupun itu terpengaruh, paling-paling nanti terpengaruhnya kepada valuasi. Ya, karena sekali lagi investor itu fokusnya sekarang kepada road to profitability. Tapi tetap pendanaan masuk ke Indonesia. Tahun 2022 banyak kok, masih miliar yang masuk ke startup Indonesia yang di later stage ya. Baik, artinya walaupun memang pendanaan startup ini turun di tahun 2022, tapi untuk pendanaan startup yang masuk ke Indonesia sebetulnya masih ada ya Pak Rudi. Lalu jika kita bicara mengenai tsunami PHK Pak di sektor teknologi, kalau kita lihat ini memang nampaknya masih terus berlanjut begitu ya Pak, setidaknya sampai dengan akhir Januari ini. Dan yang terbaru ada perusahaan e-commerce JD ID yang juga menutup pelayanannya per 22 Januari kemarin. Dan kita ketahui juga sebelumnya JD ID ini sudah mem-PHK ratusan karyawannya. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Apakah artinya memang tsunami PHK ini akan terus berlanjut begitu di sektor-sektor teknologi? Menurut Anda seperti apa Pak Rudi? Begini, ini mungkin karena seksi ya di startup teknologi, jadi sering diberitakan oleh teman-teman media. Kalau kita lihat tahun 2022 yang di bisnis konvensional justru di atas 100.000 gitu kan, tapi pemberitaannya nggak terlalu banyak. Ini karena saya katakan seksi lah teman-teman, jadi memberitakan terus-menerus. Nah, kenyataannya sendiri memang teman-teman startup yang masih fokus kepada pertumbuhan, kemudian juga para investornya juga nuntutnya adalah kepada road to profitability tadi saya sampaikan, sehingga mereka melakukan adjustment dari model bisnisnya. Lakukan efisiensi sudah pasti karena EBITDA-nya harus positif. Nah, pada saat melakukan efisiensi, berbagai macam biaya dicoba diturunkan. Nah, yang terakhir biasanya yang terkena adalah sumber daya manusia. Itu sesuatu yang normal karena rasio startup kita kan tahu secara global, startup itu yang bisa melewati masa 5 tahun pertama hanya 10%, yang bisa melewati 10 tahun itu hanya tidak lebih dari 5%. Jadi dalam 5 tahun startup itu 90% ya gugur gitu loh. Apakah dia di early stage, apakah di middle stage, atau apa mungkin juga di later stage. Nah, kalau bicara kita yang kaitannya yang tadi disebutkan, jadi kita juga lihat mereka melakukan PHK kan tidak langsung ke yang core bisnisnya, yaitu apa, e-commerce ya, tetapi penunjangnya ke logistiknya dan lain sebagainya. Ada juga e-commerce ya yang internasional yang ada di Indonesia juga melakukan pemutusan hubungan kerja, tetapi bukan di e-commerce-nya, tetapi di ekosistemnya. Karena kan kalau kita lihat e-commerce itu tidak bisa berdiri secara e-commerce sendiri sekarang, dia merupakan super apps ya. Ada financing-nya, kadang-kadang ada logistiknya, ada apa. Nah, ini mungkin yang efisiensi bukan di e-commerce ya, tetapi di ekosistemnya yang mulai dilakukan efisiensi sehingga terjadi PHK di ekosistem tersebut. Baik, jadi artinya Anda menilai bahwa untuk PHK di ekosistemnya sendiri adalah wajar begitu ya Pak Rudi. Lalu saya ingin ke Bu Prani. Bu Prani, sebetulnya kalau dengan penurunan pendanaan startup di tahun 2022 lalu juga dengan adanya ancaman resesi global, perlambatan ekonomi untuk di Indonesia sendiri. Anda sendiri melihatnya untuk startup di Indonesia di tahun 2023 ini akan seperti apa? Seperti sebenarnya saya setuju dengan yang tadi dikatakan Pak Rudi ya. Jadi memang, di Indonesia ini,
nilai dari digital commerce-nya itu masih cukup tinggi gitu ya dibandingkan mungkin di negara-negara lain sehingga masih banyak ya investor yang datang ke Indonesia untuk invest di startup. Tapi mungkin memang ada proses selection gitu ya di sini. Hanya yang perusahaan yang punya profitability yang mungkin akan menerima apa dana gitu ya. Nah itu kalau menurut saya nggak sepenuhnya jelek gitu ya, karena memang selection proses itu akan memilih gitu perusahaan-perusahaan startup yang baik gitu, yang profitable, yang mungkin mempunyai value yang lebih, yang sustainable seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya memang akan ada perlambatan gitu ya dari growth gitu, tapi masih tumbuh seperti itu.